Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ade Tama Yoga Saputra, Denny Arya Pratama, Eka Yulianti, Herani Putri, dan Ines Israeta Nurbaiti. Kami di sini akan menjelaskan materi manajemen strategik yang berjudul yang pertama, etika bisnis dan tanggung jawab sosial dan keberlangsungan lingkungan. Materi yang kedua, isu global dan internasional. Saya di sini akan menjelaskan materi etika bisnis dan tanggung jawab sosial dan keberlangsungan lingkungan. Yang pertama, etika bisnis. Etika bisnis yaitu prinsip-prinsip etika dalam suatu perusahaan maupun organisasi yang membimbing pengambilan keputusan dan tingkah laku seseorang karyawan maupun manajer. Dan materi selanjutnya, kode etika bisnis. Kode etika bisnis ini kode-kode atau kode etika bisnis untuk mematuhi peraturan dan menjalankan nilai-nilai dalam suatu perusahaan maupun organisasi yang terkait dalam undang-undang dan kebijakan yang berlaku dalam suatu perusahaan tersebut. Contohnya itu karyawan harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Selanjutnya, budaya etik. Budaya etik ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kecerdasan emosional, spiritual, dan budaya yang diperlukan oleh suatu pemimpin bisnis dan memperlancar pengolahan perusahaan yang digelutinya. Contohnya, si A ini memiliki perusahaan sepatu. Nah, si A ini harus benar-benar meningkatkan kualitas produknya, harus benar-benar memiliki strategi yang cukup untuk memasarkan sepatu-sepatu di dalam negeri maupun di luar negeri. Materi selanjutnya yaitu whistleblowing. Whistleblowing ini merujuk kepada kebijakan yang meminta karyawan untuk melaporkan pelanggaran etika apapun yang mereka temui dalam suatu perusahaan maupun organisasi. Nah, contohnya di sini karyawan A ini melanggar etika dalam suatu perusahaan. Nah, teman si A ini mengetahui apakah si A ini benar-benar melanggar. Nah, teman si A ini harus melapor ke atasan bahwa si A ini benar-benar melanggar aturan yang dalam suatu perusahaan. Nah, si A ini harus diberi hukuman oleh atasan maupun manajer. Sekian dan terima kasih, itulah penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Ines. Baiklah, perkenalkan, nama saya Ines Israeta Nurbaiti, NPM 1951040083 dari MBS kelas A. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu mengenai penyuapan. Penyuapan adalah pemberian baik berupa uang atau barang dengan maksud dan tujuan untuk membebaskan seseorang atau badan dari suatu tanggung jawab publik atau hukum. Selanjutnya yang kedua, romansa kerja. Romansa kerja adalah hubungan dua orang karyawan yang saling menyetujui. Selanjutnya, standar etika perusahaan ada 8, yaitu yang pertama, menciptakan norma dan tanggung jawab dalam perusahaan. Yang kedua, mengembangkan kode etik dengan cara membuat pernyataan tertulis yang berisikan perilaku yang diharapkan. Yang ketiga, menjalankan kode etik secara adil dan konsisten. Keempat, memperkerjakan orang yang tepat. Yang kelima, adakan pelatihan etika. Yang ketujuh, lakukan audit etika secara periodik. Yang kedelapan, mempertahankan standar yang tinggi tentang tingkah laku etis. Dan yang terakhir, memimpin memberikan contoh perilaku etis setiap saat. Dan selanjutnya, etika bisnis yang tidak etis adalah keputusan yang diambil tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, seperti tidak menentukan fakta, tidak mengidentifikasi para pemegang kepentingan, tidak mempertimbangkan alternatif yang tersedia, tidak mempertimbangkan pengaruh dari sebuah keputusan bagi pemegang kepentingan,
tidak membuat sebuah keputusan, dan yang terakhir tidak memantau hasil. Baiklah, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya Kak Yulianti akan melanjutkan materi dari Ines Israita, yaitu tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial atau social responsibility adalah tindakan yang diambil oleh suatu perusahaan melebihi dari yang kewajiban secara hukum untuk melindungi atau memperbaiki keberlangsungan dari makhluk hidup. Jadi tanggung jawab sosial itu kayak bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal si perusahaan ini melalui berbagai kegiatan yang dilakukan. Contohnya kayak misalnya dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, terus partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Nah, seperti yang kita lihat ini, perusahaan di seluruh dunia itu harus memiliki tanggung jawab sosial atau yang sering disebut CSR ini. Sehingga dengan kata lain yang berkewajiban melakukan CSR adalah perusahaan-perusahaan yang memiliki keuntungan atau bisa dikatakan dengan tidak dalam kondisi rugi. Kemudian tanggung jawab sosial ini ada dua, yaitu kebijakan sosial sama kebijakan sosial pada masa pensiun. Kebijakan sosial ini maksudnya kan perusahaan ini pasti punya lingkungan masyarakat. Nah, perusahaan ini tuh bertanggung jawab atas dampak sosial yang ada karena keberadaannya tuh masih di lingkungan masyarakat tersebut. Contohnya kayak perusahaan ini memberikan beasiswa kepada masyarakat lingkungan sekitar yang kurang mampu untuk memperdayakan masyarakat sekitar dengan merekrutnya sebagai tenaga kerja. Nah, kemudian yang kebijakan sosial masa pensiun itu maksudnya di setiap perusahaan kan pasti ada uang pensiun. Nah, perusahaan ini bertanggung jawab atas pensiun si tenaga kerjanya. Jadi, ketika mereka sudah memasuki umur tua dan tidak lagi bekerja, maka perusahaan ini memberikan uang pensiun sebagai tanda loyalitas pegawai atas dedikasi yang telah diberikan selama masa aktif kerja, begitu. Kemudian selanjutnya, bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama itu tanggung jawab sosial kepada konsumen. Tidak hanya seputar masalah penyediaan produk atau jasa saja, tapi harus memperhatikan aspek-aspek lain. Nah, jadi perusahaan harus menghasilkan produk-produk atau jasa yang memiliki banyak manfaat kepada masyarakat gitu. Kemudian yang kedua, tanggung jawab sosial kepada karyawan. Perusahaan ini wajib memberikan rasa aman dan nyaman kepada karyawannya. Terus memperlakukan karyawan ini dengan adil, dan selain itu perusahaan juga memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengembangkan diri si karyawan. Kemudian yang ketiga, tanggung jawab sosial kepada kreditor. Misalnya nih pada saat perusahaan harus menyelesaikan kewajiban atau utang, nah ia tuh sedang memiliki masalah keuangan, maka perusahaan ini wajib memberitahu kepada si kreditor dulu sebelumnya. Kemudian yang keempat, tanggung jawab sosial kepada pemegang saham. Perusahaan juga bertanggung jawab kepada pemegang saham, sehingga dalam operasionalnya perusahaan ini harus memastikan keputusan yang diambil juga untuk kepentingan si pemegang saham. Kemudian yang kelima, tanggung jawab sosial kepada lingkungan. Tanggung jawab ini tuh berkaitan dengan lingkungan, misalnya dengan tidak membuang limbah sembarangan, mencegah polusi, mencegah penggunaan bahan berbahaya. Jadi perusahaan ini diharapkan ramah terhadap lingkungan. Kemudian yang keenam, tanggung jawab sosial kepada komunitas. Tanggung jawab sosial ini dapat dilakukan dengan cara memberikan CSR, memberikan bantuan seperti sarana prasarana untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, wadah usaha, atau hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat lainnya. Yang selanjutnya lagi ada keberlangsungan lingkungan. Keberlangsungan atau sustainability adalah sejauh mana operasional dan tindakan suatu organisasi melindungi, memperbaiki, dan mempertahankan daripada yang membahayakan atau merusak lingkungan. Maksudnya, itu perusahaan harus memperhatikan dan peduli lingkungan sekitar. Jangan sampai demi keuntungan semata tapi merusak lingkungan. Karena kalau sampai lingkungan ini rusak, ya kita sendiri yang akan merasakan dampaknya. Makanya sekarang dunia internasional mencanangkan kayak ekonomi hijau, go green, manajemen lingkungan, pembangunan berkelanjutan. Supaya apa? Supaya bisnis ini tetap berjalan dan lingkungan itu terjaga. Kan kalau perusahaannya bisa seimbang sama lingkungan,
dia bisa dapat kepercayaan dan nilai plus yang dapat mendatangkan keuntungan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya Herani Putri akan melanjutkan materi dari Eka Yulianti. Selanjutnya isu global dan internasional. Organisasi multinasional adalah organisasi atau perusahaan yang tidak hanya beroperasi secara domestik, juga mempunyai hubungan afiliasi di berbagai negara. Contohnya Gojek. Saat ini banyak sekali perusahaan startup yang bermunculan. Meskipun di awal Gojek berdiri di Indonesia, banyak sekali perdebatan, akan tetapi perusahaan Gojek mampu melebarkan sayapnya hingga ke luar negeri, seperti di Vietnam, Singapura, Malaysia, dan Thailand, dengan berbagai servis mengikuti kebijakan negara masing-masing. Selanjutnya adalah keuntungan dan kerugian operasi internasional. Yang pertama, perusahaan dapat meraih pelanggan baru untuk produk mereka. Yang kedua, operasi asing dapat menyerap kelebihan kapasitas, mengurangi biaya unit, dan menyebarkan rasio ekonomi atas jumlah pasar yang luas. Yang ketiga, operasi asing dapat memudahkan perusahaan untuk mendirikan fasilitas produksi rendah biaya di lokasi dekat dengan bahan mentah atau buruh murah. Yang keempat, pesaing dalam pasar asing mungkin tidak tersedia atau persaingan mungkin kurang intens dibandingkan dalam pasar domestik. Yang kelima, operasi asing dapat berdampak pada tarif yang rendah, pengurangan pajak, dan perlakuan politis yang menguntungkan. Yang keenam, Ventura bersama dapat membantu perusahaan untuk mempelajari teknologi, budaya, dan praktis bisnis dari orang lain dan untuk membuat kontrak dengan pelanggan potensial, pemasok, kreditur, penyalur di negara asing. Yang ketujuh, skala ekonomi dapat dicapai dari operasi global daripada hanya pasar domestik. Skala produksi yang semakin besar dan efisien yang lebih baik memungkinkan volume penjualan dan penawaran harga yang lebih rendah. Yang terakhir, kekuatan dan prestise perusahaan dalam pasar domestik dapat meningkat secara signifikan jika perusahaan pesaing secara global. Meningkatkan prestise dapat diterjemahkan ke dalam kekuatan bernegosiasi yang meningkatkan di antara kreditur, pemasok, penyalur, dan kelompok penting lainnya. Selanjutnya adalah kerugian. Yang pertama, operasi asing dapat terukur oleh fraksi nasionalis. Yang kedua, perusahaan menghadapi lingkungan sosial, budaya, demografi, lingkungan politik, pemerintahan, hukum, teknologi, ekonomi, dan kekuatan bersaing yang berbeda dan kadang sulit untuk dipahami ketika melakukan bisnis secara internasional. Kekuatan-kekuatan ini dapat membuat komunikasi yang sulit dalam perusahaan. Yang ketiga, kelemahan pesaing dalam wilayah asing juga yang sering terlalu dilebih-lebihkan dan kekuatannya sering diremehkan. Memastikan bahwa perusahaan tetap terinformasi mengenai jumlah dan sifat dari pesaing adalah lebih sulit ketika melakukan bisnis secara internasional. Yang keempat, perbedaan sistem bahasa, budaya, dan nilai di setiap negara yang menciptakan hambatan untuk berkomunikasi dan dalam mengatur orang. Yang kelima, meraih pemahaman organisasi regional seperti Komunitas Ekonomi Eropa, Wilayah Perdagangan Bebas Amerika Latin, Bank Internasional, untuk rekonstruksi dan pengembangan, serta Korporasi Keuangan Internasional adalah sulit tetapi sering dibutuhkan dalam melakukan bisnis secara internasional. Yang terakhir, berhubungan dengan dua atau lebih sistem moneter dapat mempersulit organisasi bisnis internasional. Baiklah, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Dita Yoga Saputra, NPM 1951040001. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan global. Hanya sedikit perusahaan yang mampu untuk mengabaikan keberadaan persaingan internasional. Perusahaan yang tanpa terisolasi dan berkembang hari ini mungkin
mengalami kendala di hari esok. Contohnya bank asing belum melakukan persaingan atau beroperasi di sebagai besar Amerika Serikat, tetapi hal ini juga berulah. Maksudnya adalah perekonomian di Amerika Serikat sudah tidak terdiri dari banyak orang Amerika sendiri. Ekonomi dunia dan sistem moneter bermunculan. Kedua, globalisasi. Globalisasi adalah proses melakukan bisnis di seluruh dunia sehingga keputusan strategi perusahaan dibuat berdasarkan profitabilitas global dari perusahaan dibandingkan dengan pertimbangan domestik. Jadi globalisasi bisnis di seluruh dunia ini menyiapkan strategi untuk mencari cara agar bisa memenuhi kebutuhan konsumen dengan kualitas produk yang tinggi atau bagus dan dengan biaya yang paling rendah. Yang ketiga, strategi global. Memasukkan perancangan produksi dan produk pemasaran dengan kebutuhan global dalam pikiran daripada mempertimbangkan negara individu sendiri. Strategi global mengintegrasikan tindakan melawan pesaing ke dalam rencana mendunia. Contohnya, perusahaan bisa melihat ke seluruh dunia untuk teknologi terbaik dan memilih salah satu yang paling menjanjikan untuk jumlah pasar terbesar. Tingkat pajak korporat secara global. Tingkat pajak korporat bervariasi di berbagai negara dan perusahaan. Bermula memiliki tingkat pajak pendapatan korporat 0. Contohnya, meskipun Google memiliki lebih dari 300 karyawan di Prancis, pelanggan Google di Prancis membeli iklan dari Google Irlandia, sehingga Google memberikan bayaran kepada Prancis melalui kesepakatan pemasaran daripada membayar 34% dari tingkat pajak korporat. Baiklah, itu penjelasan dari materi kelompok kami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.